Nah, lengkap juga ya kita. Kalian bawa tugas perpajakan nggak? Soalnya kan kita mau bikin video. Bawa kok, tapi aku bingung bagaimana cara jelasin fungsi dan tujuannya. Itu baru halaman pertama. Santai-santai, kita kan bisa pelan-pelan. Kita hari ini pokoknya harus selesai semuanya. Jadi, perpajakan apa sih? Jadi, pajak itu kontribusi wajib dari kita ke negara yang dimana bakal untuk dipakai untuk kepentingan kita semua, bukan untuk pemerintah doang. Jadi semacam patungan nasional gitu. Iya, semacam patungan yang nggak bisa ditolak. Kalau ditolak, negaranya yang nggak bisa jalan. Terus fungsi perpajakan itu apa sih? Yang aku tahu, pajak itu ada 4 fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, di mana itu sumber pendapatan negara kita sendiri. Lalu yang kedua itu ada fungsi mengatur, di mana fungsi mengatur itu buat pengatur aktivitas ekonomi kita. Lalu yang ketiga ada fungsi disabilitas, jadi mana fungsi disabilitas itu jaga stabilitas ekonomi kita. Dan yang terakhir itu fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu untuk pemerintahan pembangunan. Ternyata banyak ya. Aku kira cuma buat bangun jalan. Bener, bahkan buat kita sekolah pun ada dananya loh dari pajak. Kasih aku contoh dong biar aku kebayang. Jadi, contoh yang pertama itu ada jalan raya yang kita lewatin tiap hari. Lalu yang kedua itu ada rumah sakit. Ketiga ada jaminan kesehatan. Dan terakhir itu layanan publik yang biasa kita pakai tiap hari. Oh gitu, jadi kalau misalkan pajak nggak ada, fasilitas hilang ya? Bukan cuma hilang lah, negara bisa berhenti berfungsi. Bayangin, bayar listrik aja kita nggak bisa. Gimana mau bangun sekolah? Serem juga ya ternyata negara tanpa pajak. Hanya pajak itu fondasi negara. Terus, kenapa orang-orang malas bayar pajak? Karena biasanya mereka nggak paham manfaatnya. Mereka cuma mikir, duh uangku hilang. Atau ribet ngurusnya. Tapi kan sekarang udah nggak ribet. Zaman sekarang kan udah modern. Jadi mana kita bisa pakai aplikasi buat bayarnya sama buat lapor pajaknya. Berarti edukasi perpajakan itu penting banget ya? Iya, kalau masyarakatnya paham pasti lebih patuh. Coba kasih perumpamaan dong yang gampang banget. Oke, coba bayangin kita mau buat pesta ulang tahun berempat. Kalau yang patungan cuma 1 orang, pasti tuh pesta jelek. Coba kalau berempat yang patungan, bagus tuh pesta. Bener juga ya. Nah, negara tuh juga gitu. Kalau pajak semuanya dibayar, negara tuh bakal berkembang. Gimana kalau orang nggak bayar? Negara mana bisa berkembang? Tapi tetap aja aku ngerasa berat bayar pajak. Gaji aku kan kecil. Iya berat, semua orang juga berat. Tapi kalau nggak ada pajak, kehidupan kita lebih berat lagi. Ingat ya, tarif pajak itu proporsional sesuai penghasilan kita sendiri. Iya, negara tuh nggak nuntut orang melebihi kemampuannya. Semuanya ada aturannya kok. Iya juga sih. Intinya, pajak itu bukan sekadar kewajiban kita doang, tetapi itu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara kita. Dan juga sebagai bukti bahwa kita peduli sama masa depan. Setuju banget. Kalau kita mau hidup nyaman, pajak harus dikelola dan dibayar dengan baik. Oke, aku setuju. Yuk, kita mulai video dari awal. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak,
penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun rupiah, yang terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan hibah, yang artinya kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu,
Kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak.